adik-adik, perkenalkan nama kakak Putri. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan, khususnya perkembangbiakan hewan secara generatif. Pertama-tama, sebelum kita memasuki materi inti, ada baiknya kita harus mengetahui dulu nih, apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru dengan sifat dan jenis yang sama dengan induknya. Nah, perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangan biakan hewan dengan cara vegetatif. Apa sih pengertian dari perkembangbiakan hewan secara generatif? Nah, di sini kakak kasih tahu ya, kalau perkembangbiakan secara generatif itu ialah suatu perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara proses perkawinan. Jadi perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu secara ovipar atau bertelur, lalu yang kedua itu secara vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga itu secara ovovivipar, secara melahirkan dan bertelur. Ovipar ialah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Contoh dari perkembangbiakan ini diantaranya ialah angsa, kemudian ada ayam, kemudian juga ada bebek. Nah, proses perkembangbiakan secara ovipar ini terjadi di saat hewan jantan yang memiliki sperma akan bertemu dengan hewan betina yang memiliki ovum. Lalu terbentuklah zigot, kemudian embrio, dan terciptalah individu baru. Nah, yang membedakan perkembangbiakan secara ovipar ini dengan perkembangbiakan yang lainnya, itu individu baru akan menetas dari telur, bukan dilahirkan dari induknya. Perkembangbiakan secara ovipar ini memiliki ciri-ciri, diantaranya tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, lalu induknya juga mengerami telurnya dan berkembang di dalam telur sebelum menetas. Kemudian, perkembangbiakan selanjutnya ialah perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan, di mana perkembangan ini disebut juga dengan perkembangan dengan cara melahirkan. Contoh dari perkembangbiakan secara melahirkan ini diantaranya ialah seperti hewan kambing, sapi, juga kuda. Proses perkembangan hewan ini sama seperti dengan ovipar, namun yang membedakannya ialah individu akan berkembang dalam rahim induknya. Hewan secara internal akan berkembang biak dalam rahim induknya. Embrio akan terus berkembang, lalu akan dilahirkan di saat yang tepat oleh induknya. Ciri-ciri hewan berkembang biak secara vivipar ini ialah pertama memiliki kelenjar susu, kemudian menyusui anaknya, dan memiliki daun telinga. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangbiakan secara ovovivipar atau dinamakan juga dengan perkembangbiakan dengan cara bertelur lalu melahirkan. Contoh dari perkembangbiakan ini ialah seperti hewan kadal, kemudian juga hiu, lalu beberapa jenis ular. Proses dari perkembangbiakan hewan ini sama seperti yang lainnya, namun yang membedakannya, telur akan berada di dalam rahim induknya dan akan menetas dalam rahim induknya kemudian dilahirkan. Nah, contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar ini ialah ikan pari, di mana ikan pari betina akan melakukan proses perbuahan dengan ikan pari jantan, di mana akan menghasilkan telur, namun telur tersebut tidak dikeluarkan begitu saja. Telur itu akan disimpan di dalam tubuh pari betina hingga embrio akan berkembang di dalamnya, lalu akan dilahirkan di dalam tubuh induknya. Nah, sekian pembahasan kita ya adik-adik mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan kakak. Sampai jumpa di video pembahasan yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.